Aku cuma bisa lihat persis di sebelah kakiku ada seperti kaki yang dibungkus kain putih kusam. Setelah melihat itu, aku merasa ada yang meraba punggungku dan tentunya aku makin merinding dan memilih untuk merem dan berharap pas bangun udah pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali bersama kami di channel YouTube Trend Horor. Baik, pada konten kali ini saya akan mencoba menceritakan kembali sebuah kisah yang sangat menyeramkan sekali, yaitu dengan judul Pengalaman Mistis Selama di Kosan. Bagaimana kisah selengkapnya? Tonton saja video ini sampai selesai. Dan yang baru bergabung di channel ini, jangan lupa ditekan tombol subscribe-nya dan juga loncengnya agar kalian tidak ketinggalan video terbaru dari kami. Ini pertama kali aku bikin cerita, jadi maaf bila berantakan. Cerita ini berdasarkan apa yang aku dan teman-teman kosan alamin. Bagi yang tahu tempatnya, mohon dirahasiakan karena kos tersebut masih aktif. Takutnya entar gak laku lagi. Jadi, pertama-tama kenalin, nama aku Jendro. Di sini aku mungkin pakai nama asli dan teman-temanku juga nama asli saja biar mudah. Aku kuliah di FISIP UB tahun 2007, ambil komunikasi massa. Awal masuk kuliah, aku masih kos di daerah Jalan Kerto Asri, seberang Sardo Swalayan. Tapi cuma betah setahun di situ, bukan karena angker kok. Informasi aja, aku bukan tipe orang yang peka sama makhluk tak kasat mata dan cenderung gak gampang percaya sama cerita-cerita begituan. Karena dari kecil emang gak pernah ngalamin hal mistis, sampai akhirnya ngalamin di kos kastil ini. Kos di Jalan MT Haryono ini sebenarnya punya nama, tapi kita sebut saja Kos Kastil. Aku mulai ngekos di situ Juni 2008 sampai dengan bulan Desember 2014. Ya, aku kos di situ 6 tahun lamanya. Udah senior lah pokoknya. Jadi gak heran banyak cerita-cerita mistis yang aku dan teman-teman alamin. Awal mula aku pindah ke kos kastil ini adalah karena diajakin temanku sekelas yang namanya Andi. Selain harganya lebih murah, yaitu 150.000 per bulan, sedangkan kosku sebelumnya 300.000 per bulan. Kos kastil lebih luas dan bersih. Kos ini hanya khusus untuk cowok. Ada kurang lebih 40 kamar. Teman cewek cuma boleh duduk di teras depan dan ruang bersama. Ya maklum, mahasiswa baru nyari yang masih agak ketat lah. Tapi lama-kelamaan udah CS sama yang jaga kos, akhirnya Las Vegas juga. Biar gak bingung, aku bikinin layout denah kos kastil. Jadi kos ini kalau kata orang Jawa tanahnya gentong. Gang kecil itu khusus untuk masuk kos. Ruko depan itu sebenarnya juga termasuk lahan kos, tapi dibikin ruko sama ownernya. Dulunya itu gerbang lebar gitu buat masuk ke kos. Nah, pas aku pindah ke kos kastil ini sebenarnya belum ada kamar kosong. Tapi berhubung aku pingin banget cepat cabut dari kos sebelumnya, akhirnya aku DP di kos kastil ini. Sementara nunggu 1 bulan ada kamar kosong. Aku sekamar dulu sama si Andi. Padahal sebenarnya gak boleh sekamar berdua. Tapi kan aku udah DP, uang berbicara Jack. Nah, kamar kita tuh yang ujung dekat kamar mandi yang warna pink. Sebulan kemudian baru aku pindah ke kamarku sendiri yang warna biru. Awal masuk itu aku belum mengalami hal mistis apapun. Cuma dari cerita-cerita penghuni yang lebih dulu di situ, ada kakek-kakek di musola, cewek Belanda bergaun kuning, Mbak Kunti, Poci, Genderuwo dan lain-lain.
Okey, pengalaman pertama dimulai ketika aku sudah nempatin kamarku sendiri. Mungkin bisa disebut perkenalan. Di kamarku ada seperangkat PC dengan monitor tabung CRT, CPU gede dan speaker Sonic Gear. Kenapa aku sebutin detail? Karena ada hubungannya nanti dengan penampakan. Seperti kebiasaan mahasiswa pada umumnya, Andi dan aku begadangan di nonton film. Andi tiduran di karpet sedangkan aku di atas kasur. Sampai ujung-ujungnya kita yang ditonton film. Ketika sudah terlelap, aku tiba-tiba kebangun dengan posisi yang sama seperti ketika kita nonton film. Andi masih di karpet dan aku di kasur dengan lampu yang sudah mati. Namun masih ada cahaya biru remang-remang dari lampu LED speaker, mouse, monitor dan CPU. Kurang lebih kayak gini posisi layout PC ku dulu. Nah, pas kebangun itu kayak ketindihan. Dan kulihat ada makhluk-makhluk kecil. Tapi muka kakek-kakek bertaring di atas monitor, CPU dan speaker. Mereka menyeringai menatapku yang kaku gak bisa ngapa-ngapain. Aku melongok sempat memastikan apa yang kulihat sampai benar-benar yakin. Aku mau bangunin si Andi tapi ternyata benar kata orang-orang kalau paralyzed sleep badan kaku banget. Aku cuma bisa lihat Andi masih tidur di karpet dengan posisi yang sama sebelum tidur. Saking takutnya, aku cuma bisa merem sambil baca doa apapun yang ku bisa. Sampai aku nyadar kalau ada sesuatu di balik punggungku, cuma aku terlalu takut untuk nengok. Aku cuma bisa lihat persis di sebelah kakiku. Ada seperti kaki yang dibungkus kain putih kusam. Setelah melihat itu, aku merasa ada yang meraba punggungku dan tentunya aku makin merinding dan memilih untuk merem dan berharap pas bangun udah pagi. Beruntung aku waktu itu langsung terlelap lagi. Siangnya aku ceritain hal itu ke teman-teman yang lain. Oke, lanjut ya. Sekali lagi, bagi yang tahu kosan ini tolong jangan sebutin namanya. Waktu aku ceritain ke teman-teman yang udah dulu ngekos di sini, barulah aku diceritain soal urban legend kos kastil ini. Satu persatu aku ceritain ulang, biar gampang. Mungkin aku kasih subjudul aja. Noni Belanda gaun kuning. Cerita selanjutnya adalah ketika aku lagi ngerjain desain di kamar. Andi lagi main PES di kamarnya. Hamid, Seto, Rudi biasanya main Dota pakai kabel LAN. Begitulah mamar zaman dulu. Makanya gak heran pintu kamar sering kita buka. Sekitar jam 2 dini hari, lagi asik desain, tiba-tiba sekelebat bayangan warna kuning lewat depan pintu kamar menuju ke arah pintu gerbang. Tanda panah, kupikir itu Andi lewat karena dia punya kaos kuning dan siapa tahu ada teman datang minta bukain gerbang atau mau keluar ke burjo. Ate nang di iku, batinku sambil ku samperin keluar kamar. Tapi ketika aku nengok ke arah gerbang, semuanya hening. Gak ada sosok dia. Sekalipun dia lari juga pasti kelihatan karena jarak ke gerbang cukup jauh. Anak-anak lain udah tidur dan nutup pintu kamar. Otak masih belum nangkep apa barusan yang lewat. Dengan begonya, aku malah ke kamar Andi dan ngelihat dia asik main PES pakai kaos hijau stabilo. Ku tanya, "Konji tas lewat ngarep kamarku tah?" Padahal jelas-jelas dia lagi main PES di kamar. Cuk, goblok tenan. Gak lah, wong main ngene sambil masih asik pegang stick. Sedetik kemudian kita baru ngeh dan tanpa penjelasan apapun Andi teriak nyuruh tutup kamar. "Cok, tutupin kamarku, cok." Habis itu aku langsung ngibrit ke kamarku sendiri. Jadi
Dari senior-senior yang udah ngekos di situ, kita pernah diceritain bahwa beberapa kali ada yang lihat noni-noni Belanda cantik pakai gaun kuning yang sering lalu lalang di kosan. Salah satunya adalah teman dari anak kos Madya. Madya, anak penghuni lantai 2. Waktu itu habis nganterin temennya yang ngerjain tugas bareng ke gerbang depan. Waktu itu sudah menjelang tengah malam. Gerbang udah digembok pastinya. Setelah nutup gerbang, Madya mampir ke kamarku. Kebetulan kamarku sudah pindah ke depan, sebelah kamar mandi. Dia tahu-tahu nanya ke aku, "Dro, yang di dekat musola itu apa? Mbak-mbak pakai baju kuning." Ku jawab dengan enteng karena udah mulai adaptasi. "Iya sih," katanya gitu. Dia lanjut, "Cancuk, temanku habis lihat dia. Tadi pas kita turun tangga tengah, dia nengok ke musola. Dia nanya siapa itu cewek turun tangga. Katanya pakai baju kuning terus ngilang nembus tembok." Serius, Mat? Berarti benar dong selama ini cerita mas-mas kosan yang sama yang dulu kulihat di kamar lama. Cancuk rek, temenan iki berarti kamarku ke Madya yang masih gak percaya dengan apa yang diceritain temennya. Tapi katanya si cantik gak nyeremin.